Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Thorik Harisul Hasan, mahasiswa Teknik Informatika UIN Maulana Malik Ibrahim. Kali ini untuk praktikum 8 kita akan membahas mengenai hash table. Apa itu hash table? Jadi sebelumnya dari pengertiannya, hash table adalah sebuah struktur data yang sangat cepat dalam insertion atau memasukkan data dan searching dalam pencarian. Hash table diimplementasikan menggunakan array. Penambahan dan pencarian sebuah key pada hash table berdasarkan fungsi hash yang digunakan. Fungsi hash memetakan elemen pada indeks hash table. Jadi bisa kita lihat di sini, hash table ini merupakan struktur data yang cepat dalam memasukkan data dan juga cepat dalam searching atau pencarian. Itu salah satu keunggulan dari hash table. Nah, di dalam hash table sendiri itu nanti ada tiga kelas, yaitu data untuk menyimpan ini datanya. Hash table di sini nanti ada pengoperasian insert, find, delete, dan lain-lain. Hash table app sendiri ini berfungsi untuk menampilkan. Jadi bisa dilihat pada output kali ini. Nah, jadi data yang dimasukkan 52, 16, 81, 27 itu masing-masing akan memiliki indeks menggunakan array ya. Jadi ini menggunakan array. Jadi nanti akan memiliki indeks di mana indeks tersebut sesuai dengan fungsi hash yang memetakan elemen pada indeks tersebut. Misalkan 52. Nah, itu diletakkan di mana? Fungsi hash itu kan bermacam-macam. Saya sedikit menjelaskan. Fungsi hash itu terdapat 3. Ada transition, itu mengambil beberapa digit dari key sebagai indeks. Terus folding, yaitu menjumlahkan beberapa digit dari key hasil penjumlahan sebagai indeks. Dan modular, menggunakan sisa hasil bagi dari key bilangan bulat dengan ukuran hash table. Jadi untuk kali ini struktur data kita menggunakan yang terakhir, yaitu modular. Jadi 52. Jadi di mana nilai K 52 ini adalah K, itu nanti akan dioperasikan menggunakan sisa bagi K ini 52 dengan ukuran tabelnya. Ukuran tabelnya di sini adalah size ini 15. Jadi 52 akan dimodulkan dengan 15. Sisa bagi 52 dibagi 15. Itu hasilnya adalah 7. Ya. Sedangkan 16 itu adalah 1 dan seterusnya. Jadi 7 itu merupakan indeks hasil dari modulo itu, hasil dari fungsi hash tadi, yaitu 7, itu akan digunakan sebagai penentuan indeks. Nah, sekarang ada permasalahan bagaimana jika indeksnya sama. Ini 97, sisa bagi dari 15 adalah 7. 52 sisa bagi dari 15 juga 7. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya bagaimana itu terjadi pada kelas hash table. Oke, mungkin sedikit saya singgung dari hash table app seperti itu. Gambaran yang secara jelas akan saya jelaskan di kelas selanjutnya. Untuk kelas data, sekarang kita mulai dari kelas data. Ini digunakan untuk menyimpan data. Jadi kelas ini mengembalikan get key, mengembalikan key data ini dan mengisi data sesuai dengan yang dimasukkan pada parameter hash table
app. Selanjutnya kita bahas hash table. Nah, di sini terdapat metode-metode yang berfungsi untuk pengoperasiannya. Ada metode delete, find, insert, display. Nah, kita mulai dari atas. Nah, ini kita deklarasikan kelas data ini sebagai array ya, ini array, ini berupa array dimana ada indeks dimulai dari 0 hingga size-nya, panjang kelasnya berapa. Nah, ini hash table ini sesuai dengan size-nya. Oke, lanjut untuk metode display. Ini untuk menampilkan tabel, menampilkan outputnya pada ini, untuk menampilkan output dimana akan perulangan sesuai dengan size-nya, jadi 0 sampai dengan 15 ya, 0 dan mulai kurang dari, jadi 0, 1, 2, 3, 4 dan terakhir adalah 14 ini, dan nilai-nilainya tinggal kita memanggil get key. Jika kosong maka akan di strip ini seperti ini. Oke, selanjutnya hash function. Nah, di sini adalah kunci dari penentuan indeksnya ya, tergantung pada ini. Jadi misalkan ada key dimasukkan tadi 52 dimasukkan ke sini. Nah, sisa baginya akan menentukan sebagai indeks. Nah, itu nanti fungsi ini membagi ini. Nah, nanti fungsinya dimasukkan pada insert sini, insert, delete, find, nanti juga ada menggunakan hash function. Selanjutnya masuk ke metode insert, di mana data yang dimasukkan itu akan diinisialisasikan kepada item ya, menggunakan konstruktor baru data tadi item, di mana item ini mengambil nilai diinisialisasikan kepada key is value. Nah, ini is function key. Nah, untuk insert sendiri di sini terdapat 3 macam strategi menentukan fungsi pencarian dan pengurutannya ya. Jadi yang pertama ada linear probing, ada quadratic probing, dan double hashing. Jadi yang linear probing itu dia hanya menambahkan ke indeks selanjutnya ya. Jadi apabila terjadi collision, yang artinya terdapat indeks yang sama, kan sangat memungkinkan sekali terdapat 2 buah indeks yang sama. Ada 7, ini 7, ini dengan 7. Terus ini 12, ini 12, ini 12. Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, ini ada beberapa cara, 3 cara tadi yang kita pakai sekarang ini adalah menggunakan quadratic probing ya. Apa itu quadratic probing? Quadratic probing merupakan increment menggunakan fungsi i sama dengan i kuadrat, sehingga jarak dari posisi awal adalah x plus 1 kuadrat, x plus 2 kuadrat, x plus 3 kuadrat, dan seterusnya hingga ditemukan sel yang kosong. Misalkan ini 52, ini 52 dengan 97. Nah, ini 52 ini karena pertama jadi masih kosong semua, jadi dia dimasukkan ke 52 7. Sedangkan 97 ini tidak dimasukkan ke sini, karena nilainya tidak kosong.
97 nanti akan dimasukkan pada 8 karena di sini kita menggunakan quadratic probing. Artinya dia mengalihkan kuadratnya ya. Ini kan diinkrementkan 1 plus 1 1 kali 1 maksud saya, maaf, 1. Nah, hash value-nya tadi kan 7 ditambah 1 sama dengan 8, sehingga dia menempati posisi 8. Nah, sekarang posisi 12. Posisi 12 ini ada 27, 42, dan 12. Untuk 27, kita lihat 27 ini menempati posisi 12. Karena apa? 27 adalah nilai yang pertama masuk. Artinya sebelumnya masih kosong, tidak ada yang mengisi, sehingga 27 dimasukkan ke 12. Akan tetapi 42 tidak dimasukkan ke dalam 12 walaupun indeksnya 12. Karena apa? Karena ini nilainya sudah tidak kosong lagi, karena sudah diisi 27. Jadi untuk selanjutnya jika tidak kosong, maka perulangannya tadi I adalah 1 tadi, 1 dikali 1, 1. Hash value-nya adalah 12. 12 tambah 1 sama dengan 13. Nah, jadi 42 menempati posisi 13. Nah, di sini 42. Terus ada lagi satu lagi nilai yang bernilai 12. Nilai 12 ini tidak dimasukkan ke dalam 12 dan 13. Kenapa? Karena di sini kita menggunakan quadratic probing, di mana kita masukkan di sini tidak 0, maka dia akan mengisi ke 13 sama seperti tadi. Akan tetapi 13 ternyata tidak kosong, ada yang menempati, maka akan dilakukan perulangan lagi, sehingga 1, 2, 3 kali perulangan tadi kan. 3 kali 3 adalah 9. 9 ditambah 12. 9 ditambah 12. 9 tambah 12 adalah 21. Ya, 21. Nah, 21 itu karena panjangnya kelas 15, dia mulai lagi dari 0. Setelah 15 adalah 16, itu adalah 0, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi dia menempati posisi ke 2. Ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya metode delete. Metode delete di sini ini kita lompati dulu, kita dahulukan yang find aja karena nanti berkaitan dengan delete. Ya, find di sini berfungsi untuk menemukan sebuah key ya, dimana kita memasukkan nilai 16, nanti akan dilakukan pencarian nilainya. Yang pertama kita inisialisasikan hash file dengan hash function ya. Jadi 16 itu langsung dioperasikan modulonya, 16 modulo 15. Terus i-nya sama dengan 0. Nah, ini i-nya ini sama seperti pada metode insert tadi, quadratic probe di sini. Kalau dia ada yang sama, maksud saya ada yang menepati posisinya, terjadi tabrakan, maka akan diulangi dengan ini quadratic probe 1, terus
4, jaraknya nanti adalah 1, 4, 9 seperti itu karena quadratic pole. Jadi ini 1, kalau ini tidak 0 maka dia bisa langsung, kalau dia 0 terus ininya sama, K-nya ketemu, maka dia akan mengembalikan hash value ini. Terus selanjutnya ada metode delete. Nah, ini kita lihat. Ini sama seperti metode find. Metode find ini kan sama. Yang berbeda ketika delete di sini, ini akan dioperasikan sebuah perintah yang berfungsi untuk menghapus nilai indeksnya. Ya, akan dihapus sehingga kosong, sehingga bisa ditempati oleh nilai-nilai selanjutnya. Jadi ininya 0 hash value-nya. Jika sesuai dengan pencarian, maka ininya 0. Nah, seperti itu. Oke. Untuk metode maksud saya class hash table saya kira seperti itu. Kita kembali ke class hash table app, dimana di sini ini hanya printout saja. Yang saya mau menunjukkan bahwa nilai yang saya masukkan 521681 di sini itu hasil modulunya seperti 52 modulo size, 16 modulo size. Nah, 52 itu modulo size-nya adalah 7. Jadi 52 ini bertempat pada indeks ke-7 seperti ini. Ini 16, indeksnya 1. Ini 1, 16. 81, ketika masukkan 81 ini posisinya indeks ke-6. Kalau 27, 12 hingga seterusnya. Sehingga tadi kalau terjadi nilai indeks yang sama, collision, itu dia akan melompati posisinya dengan posisi selanjutnya sesuai dengan quadratic probe tadi, di hasil dari pengkuadratan perulangan tadi ya. Ya, 1, ini 2, 7 maksud saya, 7 mana 7 ini 52 ini akan tidak dilempati 52, akan dilempati 97 di sini 8, jadinya 8. Nah, metode insert saya seperti ini. Nah, untuk find sendiri ketika dia kan mengambil jika nilainya 0 berarti itu tidak ditemukan. Tetapi kalau dia nilainya tidak 0 berarti itu ditemukan. Jadi dia akan mengembalikan 0 jika tidak ada yang nilai yang sama dengan key. Misalkan kita masukkan find 16 ini nanti akan menjadi key-nya. Ketika itu key-nya sama, maka dikembalikan nilai hash value-nya. Tapi kalau tidak ada yang sama, itu akan dikembalikan dengan 0. Jadi kalau 16 ini, karena di sini 16 ada, 16 ini indeksnya 1, maka ditemukan. Berarti dia mengembalikan tidak 0. Misalkan saya coba yang tidak ada di sini adalah 1 di sini tidak ada. Maka ketika saya coba print, kita coba jalankan, maka 1 tidak ditemukan. Ya, karena dia akan ketika tidak ada yang sama, pencariannya tidak ada yang sama, dia akan mengembalikan nilai 0. Tidak ditemukan. Terus selanjutnya adalah metode delete. Delete di sini ketika kita memasukkan sama seperti tadi, sama seperti find, dia mencari hingga ketemu
nilainya jika sama dengan K, maka dia akan menginisialisasikan indeks tersebut dengan 0. Artinya nilai tersebut menjadi kosong kembali. 97 kosong, 97 yang indeksnya adalah berindeks 8, 21 yang berindeks 21 sepertinya tidak ada. 21 tidak ada, jadi tidak dihapus. 97 yang dihapus sini, ini jadi kosong ya, seperti itu. Ini cuma menambilkan saja. Oke, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila berkenan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa share video saya jika dirasa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.